paslon mana yang akan kamu pilih? Menurut saya itu paslon nomor 1 karena itu janjinya. Sudah. Itu tidak boleh memihak satu orang karena kita belum menjadi pemilih pemula. Jadi kita harus mensamaratakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mereaction video debat ketiga Capres. Yang akan kami nonton ialah visi misi dari ketiga paslon tersebut. Yuk simak penjelasannya. Visi misinya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir di studio dan tentu saja yang menyaksikan melalui tayangan televisi atau streaming. Kami membaca sekaligus mencatat persoalan luar negeri, pertahanan keamanan, dan tentu saja dari 3 ini kami akan menyampaikan poin per poin. Yang pertama terkait dengan politik luar negeri kita. Politik luar negeri kita adalah alat untuk negosiasi terhadap dunia luar, tapi kepentingan nasional harus nomor 1. Kenapa itu menjadi penting? Karena kita mesti betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif dan disesuaikan dengan kondisi kekinian. Ini penting karena apa? Karena kita perlu untuk memilih, memilah, dan memprioritaskan yang menjadi kekuatan, keinginan dari bangsa dan negara ini. Rakyat butuh bekerja, rakyat butuh lapangan kerja lebih banyak, investasi harus lebih banyak. Maka kita mesti memperkuat infrastruktur diplomasi kita, duta besar, para diplomat, dan tentu saja inilah yang mesti kita berikan penugasan-penugasan untuk membereskan persoalan-persoalan kepentingan ekonomi nasional dalam konteks kekinian. Pandangan saya tentang visi misi paslon nomor 3 yaitu tentang politik luar negeri. Politik luar negeri sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu untuk memenuhi kepentingan negara yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di tingkat dalam negeri. Atas dasar itu, paslon nomor 3 dalam penyampaian visinya menyebut infrastruktur diplomasi perlu diperkuat. Ini diperlukan untuk membereskan masalah-masalah demi kepentingan ekonomi sosial. Berikut poin-poin yang disampaikan oleh Capres nomor 3. 1. Ingin memperkuat infrastruktur diplomasi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan rakyat. 2. Mempersiapkan IKN sebagai pusat gravitasi baru. 3. Memastikan adanya reformasi kepolisian melalui sistem siber. Kami persilakan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menuju podium menyampaikan visi, misi, dan program kerja dengan waktu 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya hormati, yang saya cintai. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Baik, dari pandangan saya,
bahwa paslon nomor 1 ini ingin pemerintah memiliki peran besar untuk menentukan perdamaian dan kemakmuran di level dunia. Caranya dengan menaikkan kualitas berbagai sektor, baik di bidang kebudayaan, kesenian, dan ekonomi. Baik, berikut poin-poin yang akan saya sampaikan mengenai paslon nomor 1. Yang pertama, mengembalikan posisi Indonesia sebagai pelaku utama konstelasi global dan penentu arah berdamainya bagi level global maupun regional. Yang kedua, menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi, kesenian, budaya ikut mewarnai kancah internasional. Selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menuju podium menyampaikan visi misi dan program kerja. Harap tenang, ada waktunya. Harap tenang. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Bapak berbicara, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, malam ini kita membicara tema-tema yang sangat penting: pertahanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, keamanan. Dengan demikian, kita kembali kepada dasar kita, tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum sangat tegas bahwa tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi fungsi dari negara yang pertama adalah melindungi, berarti pertahanan. Saudara-saudara, kita memahami negara kita sangat besar, sangat kaya, ratusan tahun negara-negara dari jauh datang ke Nusantara ini untuk intervensi, untuk mengganggu, untuk adu domba, dan untuk mencuri kekayaan kita. Sampai kita merdeka, kita pun harus berhadapan dengan kekayaan alam kita diambil dengan murah. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga, dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Menurut saya, paslon nomor urut 2 lebih ke mempertahankan negara Indonesia. Pertahanan adalah reaksi dari suatu badan terhadap sebuah serangan dan melalui ekstensi segala cara dan langkah-langkah identifikasi dan pengukuran risiko atau bahaya, demikian pula dengan perlindungan dan tanggapan. Berikut poin-poin yang akan saya sampaikan dari visi misi paslon nomor urut 2. Yang pertama, mengajak untuk menjaga kekayaan dan mengelolanya agar menjadi bangsa yang makmur. 2. Ingin memastikan Indonesia tetap berpegang teguh pada politik bebas aktif dan tidak memihak. 3. Berpegang teguh pada strategi nasional atas dasar kepentingan bangsa Indonesia. Intinya dalam debat, kita bisa melihat bahwa program dari Capres tersebut adalah paslon nomor 1, fokus meningkatkan kesejahteraan SDM kita dan kritik kinerja yang sekarang. Sedangkan paslon 02, fokus melanjutkan pemerintahan sekarang karena menurutnya sudah bagus. Nah, sedangkan paslon nomor 3 fokus ke pertahanan dan keamanan. Paslon 3 juga mengeluh sulitnya mencari data Kemenhan yang transparan. Itulah video reaction dari kelompok kami tentang visi misi ketiga paslon tersebut.